Maka pada waktu itu saya berakal memikirkan tentang itu, bagaimana caranya bisanya itu hilang gitu, yang tandaan tayuban bisa hilang bagaimana. Saya sowan kader itu Syekh Simbah Kiai Haji Abdul Fatah. Awal mula sedekah bumi di Sedanganget, Ngayung, Desa Sumberagung, Kecamatan Pumpang, Kabupaten Tuban. Awal mulanya gimana, Pak? Sedekah bumi di Sedanganget itu asal mulanya itu, sepengetahuan saya, itu ada tayuban. Itu Tayuban gonggongan, pakai istilahnya di sini sindiran gitu. Nah, pada waktu itu saya lupa tahunnya, kira-kira tahun 86 apa 85 gitu. Saya dengan segenap santri-santri saya, pada waktu itu santri-santri saya diajak untuk membantu di tayuban itu, dan santri saya tidak mau. Kemudian santri saya dipanggil di balai desa dan tidak mau datang. Kemudian saya yang dipanggil di balai desa. Setelah itu saya berdebat dengan kepala desa, dan dulu dikatakan kami tua, sehingga saya dikalahkan. Tujuan saya untuk santri-santri tidak boleh membantu kemaksiatan gitu. Tapi saya kalah ya sudah, dan saya merasa saya orang masih muda dan orang tua, jadi saya mengalah. Sebetulnya tidak kalah, tapi saya mengalah karena saya merasa seorang muda dan di situ orang tua. Pada waktu itu. Dan beliau pun juga masih mbah saya sendiri. Beliau itu masih mbah saya sendiri. Maka pada waktu itu saya berakal memikirkan tentang itu, bagaimana caranya bisanya itu hilang gitu, yang tandaan tayuban bisa hilang bagaimana. Saya sowan kader itu Syekh Simbah Kiai Haji Abdul Fatah Pumpang. Kemudian Ifatah memberi solusi. Saya disuruh untuk membaca ayat kursi dengan santri-santri saya sebanyak 120 kali, dan untuk mengambil batu kecil atau kerikil sebanyak 120 kali, dan batu kecil itu disuruh mengubah bersih sampai sampai suci. Kemudian untuk menghitung ayat kursi itu pakai batu kecil itu. Dan setelah setiap membaca satu kali itu disebul, ditiupkan ke batu itu tadi. Setelah selesai, batu kecil tadi disuruh oleh Kiai Fatah untuk menanam di tempat kemaksiatan tersebut, di tengah-tengahnya, tarupnya itu. Itu kesulitan sekali pada itu saya. Menanamnya tidak boleh sebelum ada tarupnya, sudah ada tarupnya harusnya. Itu kesulitan sekali karena pada waktu malam minggu, malam tayuban, itu dijaga di situ. Sampai kira-kira sekitar jam 2:30 itu baru hilang orangnya. Dan saya pada waktu itu dengan santri saya singidan di kali yang penuh dengan ri pandan di situ. Saya tunggu sampai orang-orang itu hilang semua, pulang ke semua. Setelah pulang,
cepat-cepat saya mengambil cangkul dengan santri saya untuk menanam batu kecil tadi di tengah-tengah itu. Kemudian siangnya terjadilah pergerakan besar dari Taiban di situ, karena orang-orang sama bertengkar, semua bertengkar. Jadi tidak jadi hari itu, tidak jadi Taiban, buyar Taiban hari itu. Dan setelah itu kemudian sekitar 3 tahun itu tidak dipakai Taiban, tidak pakai makanan, tidak pakai sedekah bumi, tidak ada yang pakai sedekah bumi. Setelah itu takut. Terus setelah 3 tahun saya ambil alih tentang sedekah bumi. Di situ saya pakai, saya musyawarah dengan teman-teman tokoh-tokoh masyarakat di situ, termasuk almarhum Mbah Gaiman, almarhum Komito Sahrial, dan almarhum Mudin Salikan, dan almarhum Mbah Kasbi. Itu yang saya ada musyawarah pertama. Kemudian kita buat untuk menganan secara sederhana, tahlilan dan berjanjian. Belum ada pengajian. Belum ada pengajian. Setelah berjalan begitu 3 tahun lagi, baru saya musyawarah lagi untuk mengadakan tarubah menjadi pengajian. Dan itu sudah ada musola? Belum ada musola. Kemudian saya bertekad dengan orang 5 tadi, saya, Mbah Gaiman, Sahrial, Mudin Salikan, dan Mbah Kasbi, itu musyawarah lagi untuk membuat musola di situ. Karena apa? Untuk mencegah jangan sampai ada kembalinya maksiat di situ lagi. Gitu. Kemudian saya buat musola di situ sampai sekarang, jadi musolanya jadi itu. Dan sampai sekarang masih pengajian? Sampai sekarang dibuat pengajian tiap tahun oleh pamong desa, diteruskan sampai sekarang. Ya, alhamdulillah itu sebagai perubahan. Asalnya kemungkaran menjadi ma'ruf, yang asalnya mafsadah sekarang jadi maslahah. Mudah-mudahan saja bisa seterusnya berlangsung begitu. Otomatis sekarang apabila ada sedekah bumi dan lain sebagainya, itu saya dianggap orang yang tertua di situ, yang tua. Bisa dibilang karena pendiri pengajian di situ saya. Itulah ceritanya sedekah bumi Banyuwanget menjadi pengajian sekarang ini. Bukan terus terjadi sendirinya, tapi itu memiliki proses yang berat sekali bagi saya itu. Dan sudah berapa kali itu orang pendahulu saya seperti Ki Ahmad Soleh itu juga pernah merubah sebetulnya, tapi gagal. Pendahulu saya juga susah pernah merubah dulu, tapi gagal. Ya dipanggil oleh kepala desa itu menjadi gagal di situ. Nah, saya kan tidak putus asa. Saya pakai jalan terang-terangan tidak bisa, saya pakai jalan batin. Alhamdulillah diparingi berhasil oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga terjadi sekarang ini.